Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan berbagai macam kenikmatan yang mudah-mudahan kenikmatan itu adalah bagian daripada karunia Allah yang diberikan kepada kita, yang patut kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Solawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemegang panji-panji syafaat, Nabi penerang jagat yang telah membawakan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti ini. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hakikatnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Sang Khalik, baik ibadah yang berupa mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan antara jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling istiqomah, ibadah yang paling utama di sisi Allah adalah kita sedikit atau banyak kita lakukan dengan secara kontinu atau istiqomah. Karena istiqomah itu adalah suatu hal yang sangat berharga. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Kadang kita beribadah tapi hanya sesaat, kadang kita berbuat kebaikan tetapi hanya sebentar. Istiqomahnya inilah yang perlu kita bangun, yang perlu kita pertahankan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Sesungguhnya mereka yang berkata qalu rabbunallah, mereka berkata dalam kondisi apapun Tuhan kami adalah Allah. Artinya orang itu tidak akan pernah mengadukan permasalahan kecuali hanyalah kepada Allah. Pada saat sedih, pada saat dirundung berbagai permasalahan, orang itu mampu berkata qalu rabbunallah. Saya tidak akan menangis, saya tidak akan menyandarkan persoalan kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang itu mampu berkata qalu rabbunallah,
insya Allah langsung dicukupi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang itu mengatakan qalu rabbunallah tsumastaqamu, maka orang itu istiqomah, orang itu berpendirian teguh di dalam melaksanakan ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka pasti malaikat pun turun kepada mereka seraya berseru, alla takhafu, janganlah engkau merasa takut, wala tahzanu, ataupun merasa sedih. Kita tidak boleh merasa takut. Takut kepada sesuatu, kehilangan hartanya, takut akan kehilangan jabatannya, takut akan rizkinya akan dikurangi oleh Allah. Sebagai pengusaha takut akan usahanya bangkrut. Sebagai pedagang mungkin takut dagangannya tidak laku. Orang itu dari mulai tidur hingga tidur kembali tidak lepas daripada ketakutan. Tetapi kalau orang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, setelah itu istiqomah, maka malaikat pun akan turun. Jangan engkau merasa takut kepada siapapun. Yang kita takuti adalah apabila kita ibadah tidak bisa beristiqomah. Yang kita takuti adalah pada saat kita mengadukan persoalan, mengadukan permasalahan, tetapi selain kepada Allah, itu yang kita takuti. Karena itu setelah kita jangan takut kepada siapapun, kita harus merasa berani karena benar. Wala tahzanu, juga jangan merasa sedih. Karena apa? Karena tidak perlu ada sesuatu yang kita sedihi. Sebab kita lahir ke dunia ini pun pada hakikatnya tidak membawa apa-apa. Dan nanti pada saat kita pulang menghadap kepada Robnya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita tidak membawa apa-apa. Oleh karenanya, apa yang kita miliki bukan hak mutlak milik kita, tetapi itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzanu, jangan engkau sedih. Wa absiru, sebaliknya bergembiralah. Bil jannati, dengan surga yang telah aku janjikan untukmu. Inilah orang yang istiqomah, akan dijamin oleh para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Engkau janganlah takut, jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kita semua. Karena apa? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah para walimu di dunia dan di akhirat. Kalau kita sudah benar-benar istiqomah, tidak merasa sedih, tidak merasa takut kepada siapapun, kita akan digembirakan dengan dimasukkan kita kepada surga. Inilah jaminan orang yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu ada 3. Yang pertama, istiqomah dalam lisan. Artinya apa? Orang itu lesannya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu sekalian dengan mengingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukrata wa asila, baik di waktu subuh, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Ini lesan kita selalu istiqomah, tidak pernah berlalu tanpa kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kita kondisi apapun, di kantor lesan kita gunakan untuk berzikir. Jasad kita boleh di sawah, tetapi lesan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ujian yang paling berat menimpa pada Nabi Ayub. Setelah badannya ini diuji oleh Allah sampai busuk semuanya, tapi ada 2 hal yang tidak terkena oleh
gigitan ular yang ada pada gigitan ulat yang ada pada tubuh Nabi Ayub, yaitu lesan dan hati. Jadi lesan kita tetap digunakan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau kita sudah terlatih lesan kita untuk zikir kepada Allah, niscaya pada akhir kehidupan kita, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dalam akhir ucapan kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua, istiqomah yang kedua adalah istiqomah dalam hati, yaitu hati secara tetap terus menerus bertekad kepada kebenaran, bertekad berkemampuan dan berniat untuk menuju yang benar. Boleh jadi kita sekarang berbuat hal yang tidak baik, tetapi setelah itu kita niati untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik itu menuju kebaikan. Jadi artinya apa? Selalu orang itu ada nilai plusnya. Hari ini baik, besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Terus ada peningkatan. Orang itu selalu hatinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya aktivitasnya pada dunia, tetapi hatinya terpantul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya istiqomah dalam hati. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam diri tubuh kita. Anggota tubuh secara tetap langgeng melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita diberi nikmat sehat, ketika jasad kita diberi kesehatan oleh Allah, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada beberapa tanda-tanda istiqomah. Menurut Al-Faqih Abu Laith menjelaskan, ciri-ciri istiqomah itu bisa memelihara 10 perkara sebagai kewajiban dirinya. Yang pertama, orang itu memelihara lesan supaya tidak menggunjing. Ini sebagaimana firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'do. Janganlah sebagian kamu menggunjing yang lain. Jangan sampai orang itu senang membicarakan aib dan kesalahan orang lain. Apalagi kita sudah masuk pada bulan Ramadan, agar puasa kita benar-benar terjaga oleh Allah dari hal-hal yang membatalkan, menghilangkan pahalanya puasa, maka lisan kita dijaga, jangan sampai senangnya menceritakan aib dan kesalahan orang lain. Karena kalau kita ingin sukses, kalau kita mendengarkan kabar yang tidak baik, maka cukup diri kita yang tahu. Jangan sampai hal-hal yang tidak baik, aibnya orang lain, kita sebarluaskan. Karena apa? Kalau kita senangnya menceritakan aib orang lain, itu tanda-tanda kesuksesan kita akan hancurkan oleh diri kita sendiri. Oleh karenanya lesan kita dijaga. Ini lesan sangat berbahaya akibatnya andaikan lesan kita tidak dikendalikan. Karena apa? Salamatul insan fi khifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung bagaimana menjaga lesan. Kemudian tanda-tanda istiqomah yang kedua, menghindari prasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni inna ba'dadh-dhonni itsmun. Hindarilah umumnya prasangka buruk terhadap sesama orang Islam, sebab prasangka buruk termasuk di antara perbuatan dosa. Kita harus husnudzon, jangan suudzon. Orang itu kalau ingin hatinya selamat, melihat orang lain mendapat nikmat, kita harus merasakan kebahagiaan. Jangan sampai yang dikedepankan oleh kita adalah prasangka buruk kepada orang lain. Biasanya
kalau perbuatan kita itu buruk, maka prasangka kita pun kepada orang lain kita buruk sangka. Padahal walaupun kita buruk sangka kepada orang lain, orang yang diburuki sangka tidak akan nikmatnya itu akan pindah terhadap orang itu sendiri. Tetapi justru kalau ada orang yang diburuk sangka, maka orang yang diburuk sangka itu pada hakikatnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita sebagai umat Islam, maka lesan dan tangan kita hendaknya bisa menjadikan keselamatan bagi orang Islam yang lain. Bahkan kita semua oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan, iyyakum wasu'adz-dzanni fa innahu akdzabul hadits. Hindarilah prasangka buruk, sebab dugaan jelek itu kata-kata dusta terbesar, yang dusta bahayanya. Maka pada saat Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, ada di situ digambarkan orang yang memakan bangkai, dimakan lagi bangkai itu sampai dia kenyang. Lalu ditanyakan, siapakah itu Jibril? Orang kok memakan bangkai? Oh, itu adalah gambaran umat panjenengan yang di dunia sukanya menggunjing aib orang lain. Kemudian tanda-tanda istiqomah yang ketiga, menghindari tindak hina, mengejek orang lain, menunjuk pada firman Allah, la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kaum menghina kaum lainnya, boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Karena itu, kalau kita melihat sesuatu kaum, sesuatu gerombolan manusia atau jamaah yang tidak sependapat dengan kita, maka kita untuk menghormati mereka. Jangan sampai kita mengejek kepada mereka. Boleh jadi yang diejek itu jauh lebih baik daripada kita. Karena itu kita akan selalu menghormati kepada orang lain. Jangan sampai kita itu saling gasak, gusuk, dan gesek. Maka kalau kita selalu mengejek kepada orang lain, timbulnya nanti permusuhan. Setelah permusuhan, nanti di tengah-tengah masyarakat tidak akan terciptakan kehidupan yang damai, tidak akan terciptakan kehidupan yang aman. Biasanya munculnya orang yang mengejek itu karena ada provokator. Oleh karenanya kita hendaknya mendekati orang yang tidak suka mengejek kepada orang lain. Kemudian tanda-tanda istiqomah yang keempat adalah membatasi pandangan mata. Pejamkanlah dari hal-hal yang terlarang. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Serukanlah kepada orang-orang mukmin pria supaya merendahkan pandangan matanya dari melihat yang terlarang. Apalagi kalau kita sudah umurnya semakin tua, maka mata kita pun harus dijaga. Kita sudah tua, mata kita harus lebih tertunduk, lebih banyak untuk melihat hal-hal kebaikan, lebih banyak untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Karena mata yang akan selalu dijaga oleh jilatan api neraka, ada dua mata. Yang pertama, mata yang selalu melihat ayat-ayatnya Allah. Ini akan dijaga dari kobaran api neraka. Yang kedua, mata yang selalu meneteskan air mata karena takut kepada Allah, karena menyesali noda dan dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian tanda-tanda istiqomah yang kelima, selalu berucap benar. Wa idh qultum fa'dilu, dan apabila kamu berkata, maka berlaku adilah atau yang benar. Jangan sampai yang kita ucapkan selalu membuat permasalahan, tetapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan selalu berbuah kebaikan kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia khairukum
sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kata-katanya selalu mengandung hikmah. Kemudian yang keenam, tanda-tanda istiqomah adalah infak fisabilillah, membelanjakan hartanya pada keperluan agama. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah yang baik-baik dari harta yang diusahakan olehmu. Insya Allah itu yang akan bermanfaat sebagai investasi akhirat. Apalagi kita yang punya kewajiban harta untuk disedekahkan, untuk dizakati 2,5% harus kita keluarkan zakat. Apalagi di tengah-tengah musim wabah COVID-19 ini, sangat kita butuhkan bantuan kita kepada orang-orang duafa dan masakin. Lalu yang ketujuh, tanda-tanda istiqomah, tidak berlebih-lebihan. Wala tubadzir tabdziro, janganlah berlaku terlalu boros. Kita harus lebih hemat, baik hemat dalam apa saja. Makanya kita lebih hemat karena kita dilatih untuk puasa. Kita dalam menggunakan air pun kita dianjurkan untuk lebih hemat, karena kalau kita mandi pun kita disunahkan di sebelah kanan 3 kali, di sebelah kiri 3 kali. Ini artinya jangan sampai kita berlaku mubadzir, karena mubadzir adalah temannya setan. Kemudian yang kedelapan, tidak menuntut keluhuran dan kebanggaan diri. Inilah orang yang selalu membangga-banggakan diri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Orang yang paling rajin ibadahnya adalah kita. Ini orang yang selalu membanggakan diri, berarti orang yang jauh dari istiqomah. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna nguluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat, kami jadikan buat orang-orang yang tidak menuntut keluhuran di bumi, di dunia, dan tidak pula berbuat binasa, akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa. Kemudian yang kesembilan, tanda-tanda orang istiqomah adalah menjaga sholat 5 waktu. Hafidhu ala sholawati wassolawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat yang pilihan. Asar, tegakkanlah semata karena Allah dan mentaatinya. Karena itu, marilah kita gunakan waktu sebaik mungkin. Apabila kita mendengarkan panggilan suara azan, kita langsung menghentikan seluruh aktivitas kita. Bahkan dikhawatirkan kalau kita mendengarkan suara azan, kita tidak berhenti, maka dikhawatirkan nanti kalau wafat tidak membawa iman. Karena itu dalam kondisi apapun, rapat, sedang bekerja, kalau mendengarkan azan, hentikan sejenak sampai azannya itu selesai, tapi azan yang pertama. Kemudian yang ke-10 tanda-tanda orang istiqomah adalah istiqomah pada ahlus sunnah wal jamaah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus mustaqim, untuk itu turutilah jalanku itu. Fattabi'u artinya apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikuti, itulah jalan yang lurus. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian turuti jalan-jalan lainnya, nanti kamu berantakan, berpisah-pisah dari jalannya. Itulah yang bisa sampaikan 10 tanda-tanda orang istiqomah. Mudah-mudahan kita akan selalu dijaga oleh para malaikat yang selalu berpesan, Allah takhofu wa la tahzanu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kesalahannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.